Saudara yang diberkati oleh Kristus, kita kembali bertemu dalam renungan pagi di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Melalui kesehatan, Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami. Dan mengingatkan kami kembali untuk mendengarkan suara Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Kami bermohon di hadapan-Mu Bapa, supaya Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami tetap diberikan yaitu Roh Kudus, sehingga kami mampu memahaminya, melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 13 Februari 2024. Yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Demikian pembacaan firman. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati Kristus Yesus, banyak orang saat ini sedang menyerah, tertekan, depresi dengan keadaan, bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Karena mereka merasa tidak ada lagi harapan, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang menolong dan membangkitkan mereka. Yang mereka dengar hanya kabar burung. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, tetapi melalui renungan hari ini, melalui Nabi Yesaya menggambarkan kedatangan seorang pembawa berita, bukan karena penampilannya orang itu sendiri, melainkan karena apa yang dibawanya. Dikatakan tadi, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik. Itulah sukacitanya. Setelah 70 tahun dibuang di Babel, akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah, para utusan datang dengan kata-kata membesarkan hati bahwa umat Allah akan segera pulang. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Bergembiralah, bersorak-soralah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Kita melihat betapa sukacitanya bangsa Israel karena sudah sekian lama mereka tertekan, mereka ditindas. Tetapi sekarang mereka bersukacita karena berita yang dibawakan adalah berita damai, berita kabar baik. Karena dikatakan di sini kabar itu tidak dikaitkan dengan kehebatan militer bangsa Israel atau upaya manusia lainnya, melainkan suatu pekerjaan tangannya yang kudus bagi mereka. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya dalam pasal 10, di pasal 52 itu, ayat 10, di mana dikatakan seperti ini, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Itulah sukacita bangsa Israel karena mereka melihat bahwa tangan yang kudus menuntun, membawa mereka kepada sukacita. Hal yang sama berlaku hari ini karena kita telah menang atas musuh rohani karena pengorbanan Kristus bagi kita. Sebagai respon, kita menjadi para pembawa kabar baik dengan mewartakan damai sejahtera, mewartakan sukacita
dan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu sungguh hal yang indah. Karena Yesus telah menyelamatkan kita, memberikan keselamatan kepada kita ketika Dia memberikan dirinya untuk menebus kita dari segala dosa kita. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, karena itu dikatakan orang yang sudah menerima kabar baik, orang yang sudah menerima yaitu sukacita, dia harus melakukan itu dalam hidupnya. Itulah respon kita atas perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita adalah pendosa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka kita diutus untuk menjadi saksi yang meneruskan berita damai ke seluruh dunia. Supaya orang-orang yang menderita, orang-orang yang putus harapan, orang-orang yang depresi, dia bangkit kembali ketika kita memberitakan kabar sukacita. Kita bukan hanya dibebaskan dari depresi kita, dari penderitaan kita, tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kita. Itulah kabar baik, itulah kabar sukacita. Karena itu ketika kita sudah menerima kabar sukacita itu, kita juga harus mewartakan berita sukacita itu kepada orang lain. Baik melalui tutur kata kita, terlebih melalui tindakan nyata dalam kasih. Hingga kabar baik Injil pun menyejukkan dan mengubah hidup kita, mengubah hidup mereka yang gerah akan dosa, dan Allah kita dirajakan. Itulah tugas kita sebagai orang percaya yang sudah menerima berita kabar baik dan menerima yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kami bahwa kami harus membawa kabar sukacita yang memberikan kepada teman-teman atau saudara-saudari kami yang terpuruk, yang depresi. Biarlah kami Tuhan menjadi pembawa kesejukan supaya mereka juga mengenal Engkau dalam hidup mereka. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami. Bantu kami, berikan roh hikmat, berikan kepada kami yaitu kekuatan. Supaya kami mampu melakukan tugas kami dengan baik. Supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.